Bayangin sebuah dunia tanpa kota, tanpa ladang, tanpa roti atau rumah. Dunia di mana manusia hanyalah pengembara, mengikuti jejak binatang liar dan musim yang tak menentu. Lalu di suatu tempat di lembah sungai kuno, seseorang mulai menanam benih, dan dunia pun berubah selamanya. Sebelum revolusi pertanian dimulai, sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka berpindah-pindah tempat mengikuti siklus musim dan mencari makanan di alam liar. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, dan mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tumbuhan, hewan, serta cara-cara bertahan hidup yang terikat dengan alam. Manusia pada masa ini hidup dalam kelompok kecil yang bersifat nomaden. Mereka tidak memiliki pemukiman tetap karena mereka harus berpindah-pindah tempat mengikuti pola migrasi hewan buruan dan perubahan musim. Keputusan untuk berpindah tempat seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan akan makanan, air, serta iklim yang lebih mendukung. Kehidupan sehari-hari mereka sangat terhubung dengan alam, baik dalam mencari makanan, tempat berlindung, maupun dalam menghindari ancaman dari predator. Manusia purba pada masa ini memiliki keterampilan berburu yang luar biasa. Mereka menggunakan alat-alat dari batu untuk memburu hewan besar seperti mamut, rusa, atau bison. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan liar, buah-buahan, biji-bijian, dan umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Keberagaman makanan yang mereka konsumsi sangat bergantung pada musim dan lingkungan sekitar. Karena manusia pada periode ini bergantung sepenuhnya pada alam untuk bertahan hidup, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang siklus alam, cuaca, serta tumbuhan dan hewan di sekitar mereka. Mereka tahu kapan saat yang tepat untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Keberhasilan mereka sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk membaca tanda-tanda alam, seperti migrasi hewan atau perubahan cuaca. Masyarakat pada masa ini sangat bergantung pada kerjasama dalam kelompok. Mereka bekerja sama untuk berburu dan mengumpulkan makanan, serta saling menjaga dan melindungi diri dari bahaya. Struktur sosial mereka cenderung egaliter, dengan sedikit perbedaan status antara anggota kelompok. Semua orang memiliki peran yang penting dalam kelangsungan hidup komunitas tersebut. Meskipun kehidupan sebagai pemburu pengumpul memungkinkan manusia untuk bertahan hidup, ada keterbatasan yang signifikan. Sumber daya alam yang ada tidak selalu terjamin, dan kadang-kadang manusia harus bergerak jauh untuk mencari makanan. Kehidupan yang nomaden ini juga menuntut ketahanan fisik yang tinggi, karena perjalanan yang panjang dan penuh resiko. Selain itu, pola hidup seperti ini tidak memungkinkan untuk mendukung populasi yang semakin berkembang. Ketergantungan pada alam yang tidak bisa diprediksi membuat kehidupan menjadi lebih rentan terhadap perubahan iklim atau pergeseran dalam ketersediaan makanan. Oleh karena itu, meskipun manusia dapat bertahan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, mereka juga menghadapi ketidakpastian yang besar. Meskipun kehidupan manusia pada masa ini penuh tantangan, inilah periode yang menjadi dasar untuk revolusi pertanian yang akan datang. Manusia mulai menyadari bahwa ada cara untuk mengendalikan pasokan makanan mereka. Mereka mulai mengenali pola-pola alami dalam tumbuhan yang dapat mereka manfaatkan untuk bertahan hidup lebih baik. Dan sedikit demi sedikit, kehidupan manusia mulai berubah. Namun perubahan ini baru mulai terlihat setelah transisi ke kehidupan yang lebih menetap, yang membawa kita pada fase berikutnya, revolusi pertanian. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, manusia memasuki periode yang menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah peradaban, yakni revolusi pertanian. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui serangkaian eksperimen, adaptasi, dan pemahaman yang semakin mendalam tentang alam sekitar. Namun apa yang dimulai sebagai eksperimen kecil-kecilan dalam mengolah tanah dan menanam tumbuhan, akhirnya mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ada beberapa faktor yang mendorong perubahan besar ini. Salah satunya adalah perubahan iklim yang terjadi pada akhir zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ketika iklim menjadi lebih hangat dan stabil, manusia mulai melihat bahwa tanah-tanah yang sebelumnya terhalang oleh es dan cuaca ekstrim, sekarang menjadi lebih subur dan dapat dihuni.
Sumber daya alam seperti tumbuhan dan hewan yang selama ini mereka buru menjadi lebih mudah diakses. Selain itu, jumlah populasi manusia yang semakin berkembang mendorong pencarian cara baru untuk mendapatkan makanan. Kehidupan nomaden yang bergantung pada berburu dan meramu menjadi kurang efektif, terutama ketika sumber daya alam tidak selalu terjamin. Dengan semakin terbatasnya sumber daya yang dapat ditemukan, manusia mulai mencari alternatif untuk mengamankan pasokan dengan secara lebih terkontrol dan berkelanjutan. Awal dari revolusi pertanian dimulai dengan percobaan-percobaan kecil. Di beberapa wilayah, seperti wilayah subur di sekitar Sungai Tigris dan Efrat, Sungai Nil, serta lembah-lembah di Anatolia dan Meksiko, manusia mulai menanam biji-bijian yang mereka kumpulkan sebelumnya. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan tumbuhan liar yang tumbuh secara alami, tetapi mulai mengolah tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan tanaman yang lebih banyak dan lebih teratur. Di antara tanaman yang pertama kali dibudidayakan adalah gandum, barli, jagung, dan padi. Proses ini tidak langsung berhasil, dan manusia harus melalui banyak trial and error. Mereka mencoba berbagai metode menanam, merawat tanaman, hingga akhirnya mulai mengerti tentang irigasi dan teknik pengolahan tanah. Tanaman yang lebih terkontrol ini mulai memberi mereka hasil yang lebih banyak dan lebih konsisten daripada hanya mengandalkan pencarian alam liar. Selain tumbuhan, manusia juga mulai melakukan domestikasi terhadap hewan. Hewan-hewan seperti kambing, domba, sapi, dan babi mulai dipelihara bukan hanya untuk diambil dagingnya, tetapi juga untuk membantu dalam kegiatan pertanian. Hewan seperti sapi dan kerbau digunakan untuk membajak tanah, sementara kambing dan domba memberi susu serta wol. Proses domestikasi hewan ini juga mengubah hubungan manusia dengan alam, di mana mereka mulai mengontrol dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang lebih sistematis. Dengan mulai berkembangnya pertanian dan domestikasi hewan, manusia perlahan-lahan meninggalkan kehidupan nomaden mereka dan membangun pemukiman permanen. Proses ini tidak terjadi secara serentak di seluruh dunia, tetapi di daerah-daerah yang lebih subur dan mendukung pertanian, manusia mulai tinggal lebih lama di satu tempat. Kehidupan yang sebelumnya bergantung pada pergerakan untuk berburu dan meramu, kini berubah menjadi kehidupan yang lebih terstruktur dan sedanter. Mereka mulai mendirikan rumah, membangun desa, dan mengembangkan infrastruktur dasar seperti sumur, tembok pemisah, dan jalan-jalan setapak. Desa-desa kecil ini menjadi pusat-pusat kehidupan baru, di mana manusia bisa fokus pada pertanian, pemeliharaan hewan, serta pengolahan makanan secara lebih efisien. Pertanian membawa dampak besar pada struktur sosial dan ekonomi manusia. Keberhasilan dalam bertani berarti ada surplus pangan, yang memungkinkan beberapa orang untuk tidak terlibat langsung dalam produksi pangan. Ini membuka peluang bagi spesialisasi pekerjaan lainnya. Beberapa orang mulai menjadi pembuat alat, tukang batu, atau bahkan pedagang. Struktur masyarakat yang lebih kompleks mulai terbentuk dengan munculnya hierarki sosial. Dengan adanya surplus pangan, manusia juga mulai memiliki cadangan makanan untuk masa depan, yang mengurangi ketergantungan pada musim atau perburuan yang tidak pasti. Ini membantu mengurangi ketidakpastian yang sebelumnya menjadi bagian besar dari kehidupan manusia purba. Namun, revolusi pertanian juga membawa tantangan baru. Ketergantungan pada tanaman dan hewan tertentu membuat manusia lebih rentan terhadap penyakit tanaman dan wabah hewan. Selain itu, kepemilikan tanah dan sumber daya mulai memunculkan ketidaksetaraan, di mana sebagian kelompok manusia mendapatkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan dari yang lainnya. Revolusi pertanian bukan sekedar perubahan dalam cara manusia mendapatkan makanan. Ia adalah titik balik dalam sejarah umat manusia, sebuah perubahan mendasar dalam hubungan manusia dengan alam, sesama, dan akhirnya dengan dirinya sendiri. Dari tanah yang dibajak dan benih yang ditanam, tumbuhlah peradaban. Salah satu dampak paling mencolok dari pertanian adalah kemunculan pemukiman permanen, di mana sebelumnya manusia hidup berpindah-pindah, bergantung pada hasil buruan dan tumbuhan liar. Kini dengan sumber pangan yang lebih stabil, mereka mulai menetap. Ladang-ladang dibuka, rumah-rumah dibangun, dan desa pun lahir. Pada awalnya, desa hanyalah sekumpulan pondok sederhana di dekat sungai atau mata air, tetapi lambat laun ia menjadi pusat kehidupan sosial yang terorganisir. Desa membawa serta struktur sosial baru. Ketika hasil panen melimpah, tidak semua orang perlu bekerja di ladang. Maka muncullah para pengrajin, pedagang, penjaga, dan pemimpin.
Surplus pangan memungkinkan munculnya spesialisasi kerja, dan dari sana lahirlah hierarki. Mereka yang menguasai lahan dan hasil pertanian perlahan-lahan membentuk lapisan elit, sementara sebagian lainnya tetap berada di bawah. Sebuah awal dari ketimpangan sosial yang masih kita warisi hingga hari ini. Kemajuan dalam teknologi pertanian turut mendorong perubahan ini. Alat seperti cangkul, sabit, dan penggiling biji-bijian mulai digunakan. Di daerah-daerah sungai besar seperti Mesopotamia dan Mesir, manusia membangun sistem irigasi yang memungkinkan pertanian tetap berjalan bahkan di musim kering. Teknologi ini bukan hanya memperluas lahan tanam, tapi juga memperkuat kontrol atas air, sumber kehidupan, dan kekuasaan. Namun dari kelimpahan juga lahir masalah. Ketimpangan sosial membesar dan tanah yang semula subur mulai terkuras. Monokultur, penanaman satu jenis tanaman secara terus-menerus menyebabkan penurunan kualitas tanah. Hutan dibabat, lahan digarap tanpa jeda, dan alam mulai menunjukkan tanda-tanda luka. Dalam keinginan untuk menaklukkan alam, manusia mulai merusaknya. Tapi tetap, revolusi ini mengubah segalanya. Populasi manusia melonjak, desa-desa berkembang, dan benih kota mulai tumbuh. Dari ladang sederhana, dunia baru mulai disusun. Lebih kompleks, lebih teratur, namun juga lebih rapuh. Revolusi pertanian memunculkan desa-desa kecil yang berkembang di sekitar sumber air dan tanah subur. Di wilayah hilal subur, terutama di Catalhoyuk, Jericho, dan Jarmo, pemukiman mulai tumbuh stabil dan produktif. Rumah-rumah dibangun berdempetan, ladang dibagi berdasarkan keluarga atau kelompok, dan masyarakat mulai membentuk aturan serta keteraturan sosial. Ini menjadi cikal bakal organisasi sosial yang lebih kompleks. Pertumbuhan populasi dan meningkatnya produksi pangan mendorong perubahan dari desa menuju struktur sosial yang lebih rumit. Kepemimpinan lokal mulai terbentuk, tidak hanya berdasarkan kekuatan fisik, tetapi juga pada kemampuan mengelola sumber daya, mendistribusikan makanan, dan menyelesaikan konflik. Hubungan antar kelompok pun diatur oleh norma dan kepemimpinan yang semakin terspesialisasi. Perubahan berikutnya adalah kelahiran kota. Tidak seperti desa yang bersifat relatif egaliter, kota membawa sistem hierarki dan kekuasaan yang lebih tersentralisasi. Mereka yang menguasai distribusi hasil bumi, air, dan tenaga kerja menjadi elit sosial dan ekonomi. Di kota-kota awal seperti Uruk dan Eridu di Mesopotamia, struktur kekuasaan tumbuh di sekitar kuil-kuil besar yang berfungsi sebagai pusat spiritual sekaligus administratif. Di kota muncul kebutuhan untuk mencatat. Kegiatan agraria dalam skala besar tidak dapat lagi diandalkan pada ingatan semata. Sistem tulisan seperti piktograf dan aksara paku dikembangkan untuk mencatat hasil panen, distribusi pangan, dan kegiatan perdagangan. Para juru tulis menjadi kelompok penting dalam struktur birokrasi, bersama dengan imam dan penguasa. Kehidupan spiritual pun berubah. Ketergantungan pada tanah dan hujan memperkuat keyakinan terhadap kekuatan yang dianggap mengatur kesuburan dan musim. Agama mulai terorganisir dan terpusat di kuil-kuil. Imam memainkan peran sentral, tidak hanya sebagai pemimpin ritual, tetapi juga sebagai pengelola ekonomi dan distribusi. Persembahan kepada dewa-dewa kesuburan menjadi bagian dari sistem redistribusi pangan. Pertumbuhan kota juga mendorong munculnya jaringan perdagangan. Kebutuhan akan bahan-bahan yang tidak tersedia secara lokal menciptakan pertukaran barang seperti garam, logam, obsidian, dan hasil kerajinan. Pedagang menghubungkan desa-desa dan kota-kota, membawa serta pertukaran ide, teknologi, dan kebudayaan antar wilayah. Proses ini menunjukkan bagaimana pertanian menghasilkan surplus. Surplus menciptakan komoditas, dan komoditas mendorong lahirnya struktur ekonomi dan sosial yang lebih kompleks. Sistem irigasi, pengorganisasian tenaga kerja, dan pertumbuhan birokrasi adalah ciri dari masyarakat yang mulai bertransformasi menjadi peradaban. Namun semua perkembangan ini tidak terjadi tanpa konsekuensi. Ketimpangan sosial meningkat, eksploitasi tenaga kerja menjadi nyata, dan perubahan lingkungan terjadi dalam skala besar. Hutan ditebang, lahan digarap secara intensif, dan sistem monokultur mempercepat degradasi tanah. Revolusi pertanian membuka jalan bagi peradaban, tetapi juga membawa ketegangan baru antara manusia, lingkungan, dan sesamanya. Inilah awal dari sejarah manusia sebagai pembentuk tatanan sosial, pencipta teknologi, dan pengelola kekuasaan.
Di balik piring nasi yang kita santap, di balik beton dan kaca kota-kota yang menjulang, tersembunyi jejak langkah para leluhur kita, para penemu cangkul pertama, para perempuan yang menanam benih pertama, dan para komunitas yang membangun rumah di tanah yang dulu liar. Revolusi pertanian bukan sekedar perubahan cara makan, tapi perubahan cara hidup, cara berpikir, cara manusia menempatkan dirinya dalam semesta. Apa yang dulu dimulai dari satu langkah sederhana, menanam biji dan menunggu panen, telah membawa manusia pada pencapaian luar biasa. Sistem pemerintahan, hukum, agama, seni, teknologi, bahkan peradaban global. Tapi di balik semua itu, ada paradoks yang tak bisa dihindari. Banyak antropolog menyebut masa pemburu pengumpul sebagai zaman keemasan dalam konteks sosial. Tanpa kepemilikan tanah, tanpa pajak, tanpa penguasa. Hidup di zaman itu memang keras dan beresiko, tapi juga bebas dan setara. Revolusi pertanian mengubah semua itu. Pertanian memunculkan surplus, surplus memunculkan harta, dan harta memunculkan ketimpangan. Dari tanah yang dibajak lahirlah kelas sosial, para tuan dan hamba, para penguasa dan rakyat jelata. Dari desa yang tenang, lahir konflik tentang batas wilayah, air, dan kekuasaan. Namun kita tak bisa memutar waktu. Kita hidup di dunia yang dibangun dari batu bata Neolitikum. Kota-kota kita adalah kelanjutan dari Uruk dan Jericho. Kalender yang kita gunakan, pasar yang kita kunjungi, bahkan gagasan tentang properti pribadi, semuanya lahir dari saat ketika manusia memutuskan untuk menanam. Warisan revolusi ini tak hanya bersifat material, tapi juga eksistensial. Cara kita memandang waktu, membagi musim, mendefinisikan pekerjaan, menilai sukses, bahkan cara kita memahami kemajuan, semuanya bermula dari ladang yang ditanami ribuan tahun lalu. Kini saat dunia menghadapi tantangan lingkungan, krisis pangan, dan ketimpangan global, pertanyaan dari masa Neolitikum kembali menghantui kita. Apakah kita masih menguasai hasil revolusi ini, atau justru telah dikuasai olehnya? Apakah tanah masih melayani manusia, atau manusia kini tunduk pada sistem yang dibangun atas nama pertanian dan produksi? Revolusi pertanian telah berakhir ribuan tahun lalu, tapi dalam banyak hal ia masih berlangsung. Dalam teknologi pertanian, dalam ideologi pertumbuhan ekonomi, dalam struktur masyarakat kita hari ini. Maka mengenang dan memahami revolusi Neolitikum bukan sekedar pelajaran sejarah, ia adalah cermin. Dan dari cermin itu, kita bisa melihat bukan hanya masa lalu, tetapi kemungkinan di masa depan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.